membangun sebuah brand, sebetulnya goal akhirnya adalah itu ada konsep kemandirian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam yang spektakuler menurut saya. Karena malam ini, Masya Allah, tabarakallah, kita kedatangan dua guru kita yang istimewa, ada Ustadz Badrus Salam dan ada Ustadz Abdul Tuasikal. Nah, malam hari ini, di podcast kita kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang romantika keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, kita minta pendapat dari Ustadz Abdul Tuasikal terlebih dahulu. Ustadz, ini ada sebuah fenomena menarik, Ustadz. Kan kita ketahui bahwa Rasulullah itu adalah pemimpin, juga menyebarkan dakwah, waktunya juga banyak tersita. Kemudian beliau juga keluarganya tidak satu, tidak lebih dari satu. Kemudian juga banyak sekali yang beliau pegang. Tapi ketika Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah, Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya, Masya Allah, sampai istrinya saja mengakui bahwa kesibukan beliau tidak mengganggu kondisi romantika keluarga beliau. Nah, kondisi hari ini, di mana banyak sekali para pebisnis, dan juga mungkin di luar dari pebisnis juga sama, di mana waktu dunianya begitu banyak, dan ternyata keluarganya tidak terurus dengan baik. Mungkin Pak Fadl dari Ustadz Badrus atau Ustadz Abdul dulu untuk menyampaikan kenapa bisa terjadi seperti ini dan gimana kira-kira yang kita harus mensikapi dengan kondisi seperti ini, Ustadz. Fadl, mungkin ini wah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah. Nanti Ustadz Badrus lebih fokus ke dalil-dalilnya nanti. Baik. Cuma saya ceritakan yang biasanya yang konsultasi gitu, Coach Yos. Oh iya, ada rumah show konsultasi keluarga muslim. Itu problemnya itu satu, ada yang long distance. Oh, jadi karena LDR, jarak jauh. Long distance marriage dan ya waktunya seadanya dengan keluarga gitu. Mungkin ada yang 3 bulan baru pulang, ada yang sebulan juga ada. Gitu ya. Ada yang lama sekali waktunya baru bersama keluarga. Itu salah satu faktor ya bagi pengusaha ataupun yang lainnya. Terus yang kedua itu karena komunikasi. Oh, komunikasi. Iya, samping tadi kumpulnya sedikit, terus komunikasi kurang atau gaya komunikasi yang kurang baik. Baik. Padahal nanti Rasulullah SAW kan contohkan bagaimana gaya komunikasi yang baik dengan Aisyah, dengan istri-istri beliau yang lainnya. Oh, Masya Allah. Baik. Terus juga dalam hal seperti kalau kasusnya Abu Darda dan Ummu Darda itu dia fokus ke salah satu tetapi tidak fokus untuk keluarga juga. Oh, baik. Dia fokus ibadah, terus waktu untuk istri itu kurang, untuk keluarga dia fokus ibadah yang tidak sedikit ya, karena sholat malamnya rajin, terus puasanya rajin. Kemudian dinasihati oleh Salman ketika itu supaya bagi waktu baik-baik antara ibadah dengan keluarga juga istirahat badan. Jadi kadang seorang suami itu cuma fokus bisnis ya terus. Kadang-kadang lupa bahwa istrinya butuh dibeliin tas mahal, Ustaz ya. Ya tidak mesti mahal. Nggak mesti mahal ya. Butuh healing. Butuh healing, Masya Allah. Kalau orang kampung saya biasanya cuma bilang butuh traktirkan bakso. Wah, sederhana sebenarnya. Nah itu di antara problemnya di situ. Artinya, gitu, artinya ada saya boleh simpulkan ada satu komunikasi di mana komunikasi itu menjadi berbeda kesannya ketika cara penyampaiannya berbeda. Iya. Walaupun dia dibelikan barang mahal, tapi kalau cara menyerahkannya itu nggak secara bisa jadi seperti itu. Baik, maka kesannya jadi ini sebetulnya maksudnya apa nih? Gitu. Nah kesan ini. Nah, Ustadz terkait dengan komunikasi dalam keluarga yang sometimes sering terjadi gini, Ustadz. Tadi misalnya kayak orang mau ngomong sayang gitu. Dia bilang, istri bilang adalah, kamu kemana aja sih? Kok nggak pulang-pulang? Nah, sebetulnya istri mau ngomong, kamu di rumah aja dong, bisa nggak? Kan itu ya. Nah, sebetulnya gaya komunikasi dalam keluarga Rasulullah sendiri seperti apa, Ustaz? Yang digambarkan? Mungkin Fadl, Ustaz.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Tentunya Rasulullah SAW itu sebaik-baik teladan ya. Setuju, insyaallah. Dan komunikasi Rasulullah dengan istri-istrinya luar biasa. Insyaallah. Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam Sahih Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah SAW apabila telah sholat malam dan terbit fajar, jika aku bangun maka Rasulullah ngobrol denganku. Oh, insyaallah. Kalau aku tidur maka beliau pun berbaring. Sehingga itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW aktif membangun komunikasi dengan istrinya. Walaupun waktunya hanya sebentar, tapi obrolan yang hangat, obrolan yang penuh kasih sayang tentunya ya. Baik. Itu sudah sangat memberikan kekuatan pada seorang istri. Oh, insyaallah. Iya. Baik. Nah, padahal beliau orang yang sangat sibuk, mengurus umat, mengurus dakwah dan yang lainnya, tapi tetap beliau memberikan waktu walaupun hanya sedikit untuk bisa membangun komunikasi dengan istrinya. Masya Allah, istri-istri Ustaz ya? Betul, istri-istrinya tentunya. Masya Allah, jadi jamak ya Ustaz. Karena yang dibutuhkan oleh seorang istri itu bukan suami lama di rumah, tidak juga. Oh, oke. Justru kalau kebanyakan di rumah malah jadi pertengkaran Ustaz. Iya. Baik. Kan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana perhatian suami terhadap istri. Bagaimana membangun komunikasi yang baik terhadap istri. Bagaimana mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati istri. Itu dengan seperti itu sang istri pun terhibur hatinya. Oh, Masya Allah. Sehingga pada waktu itu kepergian suaminya untuk tugas dan yang lainnya, dia tetap senang dan ridho gitu. Oh, Masya Allah. Yang jadi masalah adalah ketika tadi suaminya sudahlah memikirkannya cuma bisnis, tapi tidak ada pikiran bagaimana membangun komunikasi dengan istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Kesannya kalau sama teman-temannya care, tapi kalau sama istri kayak ketemu hantu. Ini yang sangat tidak baik. Baik, Masya Allah. Sudahlah dia istri itu dikasih waktu-waktu sisa. Baik. Sudah gitu tidak ada komunikasi yang baik dengan istri. Ini sebuah kesalahan sebetulnya. Baik. Makanya seorang suami juga harus berpikir bahwa yang pertama dia mencari uang itu tujuannya apa? Betul. Iya. Kalau tujuannya hanya sebatas untuk menumpuk-numpuk harta, pastinya juga itu sangat tidak baik. Artinya dunia yang jadi mendominasi Ustaz ya. Karena kewajiban yang paling wajib bagi suami adalah mencari nafkah untuk istrinya. Masya Allah, betul. Iya. Yang kedua, mencari nafkah dalam rangka untuk bersedekah. Yang tujuannya adalah untuk bisa harta itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang tidak mendekatkan diri kepada Allah itu harta yang musibah. Ya. Nah, kalau ternyata kita banyak berbisnis sana sini tapi kita malah melalaikan hak Allah, melalaikan hak dirinya, melalaikan hak istrinya, ini berarti ada masalah di sini. Yang harus diperbaiki ya. Baik. Karena kan sebagaimana beliau sudah sebutkan tadi hadisnya, Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wali zaujika 'alaika haqqan wali nafsika 'alaika haqqan." Tuhanmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu pun punya hak. Fa'ati kulli haqqin haqqah. Maka berikan porsinya masing-masing. Nah, disinilah kita harus pandai untuk mengatur waktu. Baik. Nah, ini makanya kata sebagian ulama, jangan hanya cerdas mencari dunia, tapi cerdas pula mencari akhirat. Masya Allah. Kebanyakan kita kalau cari dunia cerdas, bisa pinter dia, mengambil kesempatan dan yang lain, tapi untuk cari akhirat nggak cerdas. Gitu. Masya Allah. Ini sangat tidak baik tentunya ya. Baik. Nah, demikian Allahu a'lam. Ini menarik ya teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian. Ini Ustadz, dalam ilmu komunikasi psikologi itu ada istilahnya
love touch communication. Jadi komunikasi, cinta, dan itu merasa seperti orang itu tersentuh, walaupun dengan kalimat. Dan tadi, ini lagi tren Ustaz. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengungkapkan 1-2 kalimat, tapi itu bisa menyentuh hati dia dan akhirnya dia bisa menerima apa yang dia inginkan. Itu gaya komunikasi yang cukup mahal sekarang. Dan ternyata tadi disampaikan, Rasulullah ternyata sudah mengajarkan, tadi Ustaz Badrul Salam sampaikan, bahwa komunikasi Rasulullah itu adalah ketika Aisyah tidur, maka Rasulullah ikut tidur di sampingnya. Jadi itu gaya bahasa komunikasi, jadi nggak harus ngomong. Nah ini saya pelajari kemarin, karena kebetulan saya ada buku psikologi yang sempat saya baca, dan komunikasinya ada ke situ. Masya Allah. Ustaz, sekarang ini pertanyaannya Ustaz. Berkaitan dengan anak sekarang Ustaz. Gimana? Wah ini Ustaz. Dimana anak itu juga perlu kita komunikasi dengan beliau. Ya. Dengan anak-anak itu. Tidak hanya dengan istri juga, tapi anak juga perlu. Nah gimana cara yang tepat yang saya melihat di Sirah Nabawiyah itu lebih banyak, mungkin karena referensi saya terbatas Ustaz ya. Komunikasinya adalah selalu Rasulullah dengan istri-istri beliau. Tapi referensi saya mungkin masih kurang terkait bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan anak-anak beliau atau anak-anak muda yang di sekitar beliau gitu. Nah mungkin Ustaz Abdul bisa memberikan. Sebenarnya tadi saya ada pelajaran penting dari kalimatnya Ustaz Badrul tadi itu. Apa Ustaz? Sebenarnya kata kunci tadi bagus sekali itu, quality time. Quality time. Iya kan? Betul Ustaz. Itu waktunya singkat sekali Ustaz Badrul ya. Setuju. Iya toh? Iya. Jadi ternyata ya sesibuk kayak Coach Yoso juga nggak mesti. Allahumma barik. Apa? Ya kayak tadi kalau lama di rumah bisa berantem terus ya. Jadi mungkin dia sebentar tadi, masya Allah sebelum tidur ya lihat. Allahumma barik. Setelah sholat malam itu quality time itu yang ini sebenarnya kata kunci dari penjelasan Ustaz Badrul tadi. Tadi saya tangkap ini, masya Allah sedikit waktunya tapi itu yang paling bagus. Kadang kita quality time-nya dengan keluarga itu malah nggak ada, sudah waktunya sedikit. Pulang cuma bawa capek, kadang juga marah-marah. Betul. Kadang dengan anak seperti itu. Baik. Masya Allah. Mungkin kalau yang dengan anak sih paling dengan cucu beliau ya. Hasan Hussein ya. Dimana Nabi SAW kan biarkan mereka itu sholat bareng beliau, naik ke punggung beliau. Jadi itu tadi Nabi, love touch communication tadi, Masya Allah. Biarkan saja anak-anak dengan dunianya gitu. Kadang mungkin kalau orang tua, karena sudah tahu anak seperti itu, ada yang pernah nanya gini, Coach. Ustadz, gimana ya anak saya itu umur 8 tahun, dia sholat masih, dia lihat sana sini gitu. Saya cuma jawab, ya memang anak-anak kayak gitu, Bu. Kalau sudah SMP, baru tuh nanti diingatkan. Kalau sudah SMA, wajar dikerasin. Masa anak SMA kok sholat lihat atas, itu nggak boleh. Betul. Tapi kan Nabi SAW biarin aja anak-anak itu dunianya dia. Masya Allah. Jadi biarkan dia di dunianya dulu gitu. Waktunya Nabi SAW ngajarin sholat pun kan tidak terlalu tegas kecuali usia 10 tahun. Baik. 10 tahun baru dikerasin gitu. Tapi di bawah 10 kan nggak sampai. Jadi Nabi SAW sesuaikan dengan umur anak. Hasan Hussein mau naik ke punggung Nabi kayak bagaimana keadaan anak-anak ketika itu main ya Nabi SAW biarkan. Masya Allah. Jadi sesuaikan dengan dunianya saja dulu. Walaupun nanti diajarkan adab-adab. Baik. Nabi SAW mengajarkan seorang anak itu makan dengan tangan kanan, baca bismillah, makan yang di dekatnya. Itu ada gitu. Baik. Tapi tidak dipaksakan terlalu seperti orang dewasa. Seperti suruh anak diam, apalagi di masjid yang sulit, apalagi suruh anak 5 tahun, orang tuanya kurang jaga, anak-anak kan bisa keliling-keliling ya dunianya anak-anak. Masya Allah. Baik. Wah makin hangat ya pembicaraan kita, Masya Allah. Dan teman-teman sekarang kita ini menarik, kita selalu bilang sehidup semati sama keluarga kita. Kita bilang sama istri kita, misalnya gitu ya, Mah, Papa mau hidup semati sama Mama, kan gitu ya kadang-kadang gitu ya. Nah sebetulnya yang benar adalah sehidup sesurga. Gitu ya Mas. Itu kan. Nah, Ustaz, terkait dengan sehidup sesurga, Ustaz.
sebetulnya peran seorang suami agar membawa keluarganya, ini kan ibaratnya kalau saya bilang dalam sebuah bisnis itu kan keluarga itu juga bisnis sebetulnya, tapi bisnis dengan Allah, di mana anak, istri itu kan investasi. Sama seperti kita berbisnis, kita punya aset, investasi, dan aset itu akan kita pertanggungjawabkan juga ke perusahaan, ke komisaris gitu kan, ke pemegang saham. Nah mungkin ini kalau dalam keluarga lebih besar lagi. Yang punya aset ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana cara kita di keluarga ini agar aset ini tidak hanya nikmat di dunia, tapi juga di surga. Jadi, apa konsep yang mungkin Rasulullah bawa terkait dengan sehidup sesurga dari sebuah keluarga? Ustaz, apa ada Ustaz? Masya Allah. Tentunya, ya. Tidak mungkin ya. Kita bisa merealisasikan sehidup sesurga kalau suami pertama tidak bisa menjadi tauladan untuk istrinya. Betul. Baik. Karena istri pasti akan tunduk kepada suami ketika suami antara ucapan dan perbuatannya sinkron. Baik. Ini yang pertama. Baik. Yang kedua, pendidikan terhadap istri itu harus betul-betul ditekankan, terutama masalah akhiratnya. Ya. Ya kenapa? Karena dengan cara seperti itulah akan menjadikan istri-istri itu, istri untuk ini saya lagi perhatikan nih. Yaitu Ustaz Badri juga nyebutnya istri-istri gitu ya. Oh iya, ini kita ngomong Rasulullah kan. Iya. Mengingatkan tentang hakikat tujuan hidup di dunia, untuk apa, penanaman tentang cinta akhirat, kemudian juga agar istri punya kesadaran untuk banyak beribadah, setuju, untuk menuntut ilmu. Ini penting sekali karena ini dasarnya. Seperti masalah akidah karena ketika seorang suami cuek sama istrinya karena habis waktunya hanya untuk bisnis dan yang lainnya, bagaimana akan membangun sebuah rumah tangga yang baik? Allahumma kecuali kalau memang istrinya cerdas juga. Baik, Ustaz. Baik. Artinya si istri merasa kok saya nggak punya panduan dari suami, ya udahlah saya cari sendiri. Masya Allah. Ada sebagian istri seperti itu. Ya, betul cari sendiri. Ya, tapi masalahnya kan tanggung jawab terbesar dalam rumah tangga itu adalah suami. Suami yang punya kewajiban untuk memberikan pendidikan. Pendidikan tidak harus melulu dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Contoh aja Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bagaimana sholatnya sampai Aisyah bertanya, bukankah engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang, tapi engkau sholat sampai kaki engkau bengkak-bengkak. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur, hai Aisyah? Ini sebetulnya sebuah pendidikan, tapi dengan sebuah praktek. Ketika Allah turunkan firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sampai akhirnya Rasulullah bersabda kepada Aisyah, hai Aisyah, izinkan malam ini aku sholat. Maka beliau sholat dan mengulang-ulang ayat tadi sampai beliau menangis. Aisyah yang meriwayatkan. Ini sebetulnya sebuah pendidikan, pemberian contoh kepada istri, bagaimana ibadah, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita tidak harus dengan ucapan, terkadang kita tidak harus dengan mengatakan, kamu bangun, enggak harus. Tapi sebatas kita memberikan contoh saja, istri sudah tersentuh. Masya Allah, suami saya ini kok rajin ibadahnya, Masya Allah. Masa saya nggak bisa seperti dia gitu loh. Terkadang kita harus seperti itu. Kecuali kalau memang sudah terjadi kesepakatan antara suami dan istri untuk bahu-membahu. Ini penting. Sebenarnya sebut dalam hadis ya. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang bangun malam, lalu sholat malam, lalu bangunkan istrinya. Kalau tidak bangun maka disiprati wajahnya.
Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, menyipati, lalu ia sholat malam, lalu ia bangunkan suaminya. Kalau nggak bangun, ciparati wajahnya. Lalu keduanya pun sholat. Allah. Ini kalau kita perhatikan, hadis ini tidak mudah untuk diamalkan. Betul. Cakep, bayangkan kalau antum lagi enak-enak tidur, dicipratin. Dibangunin sama istri, mas, sholat malam mas. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, nanti aja lemah gitu. Iya. Atau ceprot. Rasanya gimana coba? Iya. Pasti antum akan marah. Kan? Iya, betul. Kamu. Nggak tahu. Tapi apa. ketika seorang suami berterima kasih, aduh mama, makasih mas. Allahu Akbar, indah banget ya. Masya Allah. Iya, kamu bantu aku untuk masuk surga. Masya Allah. Itu. Nah, ini rahasianya, saling membantu suami dengan istri untuk ibadah. Masya Allah. Makanya kan semua dalam hadis ketika Umar mengatakan ma khairu maktanazahul mar'u, apa sih wahai Rasulullah harta yang terbaik yang bisa dimiliki oleh seseorang? Kata Rasulullah apa? Lisanun syakur, zakur, wa qalbun syakur, wa zawjah salihah tu'inuhu ala ta'atil. Masya Allah. Ya, sebaik-baik harta itu apa? Lisan yang selalu zikir, Allah. hati yang bersyukur, dan istri salihah yang membantunya untuk menaati Allah. Allah. Waduh, ini nyarinya di mana ya? Di rumah show biro jodoh. Nah inilah makanya penting ya untuk membangun kerjasama antara suami dan istri. Setuju, Ustaz. Masya Allah. Karena kan tujuannya kita berumah tangga pengen masuk surga. Masya Allah. Seperti antum katakan sehidup sesurga. Masya Allah. Jadi harus ada sebuah kesepakatan antara suami dan istri. Saya pengen kamu bantu saya untuk menaati Allah dan saya akan bantu kamu untuk menaati Allah. Nah, kembali kepada pembangunan komunikasi. Betul. Menarik Ustaz. Jadi mohon izin sedikit bergeser. Ada satu buku Ustaz, namanya The Four Ustaz. The Four itu the hidden DNA-nya 4 perusahaan besar, Amazon, Facebook, Google, dan Instagram Ustaz ya. Nah, 4 perusahaan besar ini dia bilang bahwa cara membangun sebuah bisnis itu adalah salah satunya coaching dan mentoring. Dan kunci dari coaching dan mentoring cuma satu, memberikan contoh. Bos harus berikan contoh, harus jadi pendidik, bukan sekedar pengajar untuk timnya. Dan Masya Allah, ini tadi Ustaz sudah sampaikan, jadi seorang suami mau tidak mau harus menjadi contoh. Betul. Sebagai pendidikan. Masya Allah, ini Ustaz, ini jomblo semua di depan kita nih ya. Ini penting banget Ustaz. Jadi mudah-mudahan podcast kita kali ini membahas tentang romantika keluarga Rasulullah dan khususnya sehidup sesurga. Dan kabar gembiranya Ustaz Abdul, 22 Desember kita bakal ada Rihlah Keluarga Sakinah. Dan yang akan dibahas adalah sehidup sesurga. Dan itu akan ada konsultasi keluarga. Insya Allah. Ada konsultasi keluarga, private konsultasi keluarga dengan saya. Bukan, dengan Ustadz Abdul dan Ustadz Badro. Insya Allah dua guru kita ini akan hadir bersama di tanggal 20 dan 22 Desember. Dan juga ada Bang Kevin Kausar, juga ada saya juga, dan ada Kak Erlan dan ada Kak Yogi. Dan Ustadz, ini yang paling penting. Tadi Ustadz bilang, harta dan keluarga yang penting adalah ketika satu keluarga itu mendekatkan, harta itu menjadi fasilitator mendekatkan diri pada Allah, kuncinya adalah bersyukur. Ustaz ya. Nah, kita akan ke Gunung Kidul Ustaz ya. Ada tablik akbar ya. Jadi kita akan lihat tablik akbar di Gunung Kidul dengan 1000 orang yang selama ini ngajinya itu pakai itu Ustaz. Pakai truk, pakai pick up. Lah kita ngaji pakai mobil AC aja kadang-kadang kena macet teriak-teriak gitu ya, Masya Allah. Ustaz Abdul mungkin ada yang mau disampaikan? Insya Allah itu ada nanti. Ada ya Ustaz ya? Sekaligus nanti yang keluarga bisa rekreasi ke pantai yang lagi viral saat ini. Lagi viral. Karena mulai menanjak tuh, Pantai Gesing. Pantai Gesing, Masya Allah. Dari Darsolin cuma 15 menit. Masya Allah. Jadi teman sekalian, yuk jadikan keluarga kita, niatkan sehidup sesurga. Dan tadi Ustadz Abdul sudah sampaikan, jangan lupa quality time, healing
Dan jadikan liburan Anda di 20 dan 22 Desember healing yang positif bersama dengan kegiatan ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Waktu Ustaz. Insyaallah.